Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Anda masih di studio Mas Lutfi. Anda masih di channel studio Mas Lutfi. Oke, kawan-kawan semuanya, pada pertemuan ini, pada materi ini, ya kita harus melanjutkan materi yang sudah diawali di video sebelumnya. Jadi kalau sudah diawali, ya tentunya kita punya tanggung jawab untuk mengakhirinya. Sedap. Oke. Teman-teman semua, di video saya sebelumnya saya sudah merancang bahwasanya saya akan mengerjakan satu contoh kasus. Bentuknya saya dapat secara Excel di Google. Saya akan mencari nilai dari masing-masing kolom jabatan, status, divisi hingga total gaji. Nah, dengan menggunakan materi yang sudah kita dapat dari video-video sebelumnya. Oke, saya awali dengan membuat satu file. Silakan buka projectnya teman-teman semua, pilih di menu bin dan klik kanan, pilihnya new.file. New.file, berarti ini adalah kasus 3. Oke, selanjutnya saya bakalan membuat metode utama di sini, main. Dan saya memerlukan variabel-variabelnya. Ada variabel kode, nama, jabatan, status, divisi. Variabel kode, oke, kode, nama, kemudian ada jabatan, ada namanya status, ada namanya divisi, kemudian ada namanya gapok. Gapok ini apa tahu? Gapok ini adalah gaji pokok. Selanjutnya ada namanya tunjangan anak. Ada juga yang namanya total gaji. Nah, kita sudah membuat variabelnya. Variabelnya ada kode, nama, jabatan, status, divisi, dan gapok. Serta variabel kedua, deretan variabel kedua ada tunjangan anak dan tunjangan dan total gaji. Nah, selanjutnya ini kalau saya buat algoritmanya, ini adalah pemesanan variabel. Nah, selanjutnya saya bakalan membuat algoritma berikutnya adalah menerima input data dari user. Kemudian kita bakalan mencari nilai dalam proses, yaitu mencari kolom-kolom tadi. Selanjutnya kita juga akan mencetak hasilnya. Oke, ini algoritmanya ya teman-teman semua. Nah, setelah kita memesan variabel, kita meminta inputan dari user. Seperti biasa, inputan dari user Anda jangan lupa untuk mengimporkan terlebih dahulu yang namanya .io. Saya awali dengan kode. Berarti saya print dulu, masukkan kode. Berarti variabel kodenya adalah didapat dari stdin readline since. Kemudian pertanyaan kedua, masukkan nama, ya, nama karyawannya. Selanjutnya juga akan disimpan di dalam variabel nama. Oke, pertanyaannya sudah. Kemudian saya coba untuk menjalankan, melihat hasil perkembangannya. Waduh, hasil perkembangan. Jadi kalian boleh menjalankan ya, beberapa kali menjalankan ya, silahkan untuk mengecek bagaimana sih hasilnya untuk sementara kan gitu. Masukkan nama, masukkan kode, misalnya kodenya A strip 1 strip M kan, seperti itu ya ketentuannya ya. Kemudian masukkan namanya. Namanya adalah Suhartono. Enter. Oke. Ya, berjalan dengan baik ya. Oke. Silakan sekarang kita bakalan mencari satu-satu variabel yang memang variabel kita awali dengan jabatan. Sedangkan jabatan memiliki ketentuan-ketentuan tadi. Ketentuannya adalah didapat dari kode. Baris ketiga, kalau 1 bilangnya kepala, 2 bilangnya staf, 3 bilangnya operator. Oke. Saatnya kita buat menggunakan fungsi if. Jika kode yang di substring, kode substring
What's going on, man? Asik. Kode dia tidak tahu saat ini dia berubah menjadi string atau tidak. Makanya istilah substring tidak muncul. Kelihatannya saya harus merubah inisial variabelnya menjadi string kode dan string nama. Berarti untuk jabatan boleh saya bentuk var. Tapi kalau untuk kode saya menggunakan kode dan nama. Perhatikan di sini muncul substring. Karena jelas dia sudah jelas variabel kode jelas-jelas bernilai string. Kalau variabel tadi kan masih belum tahu karena belum tahu nilainya kan. Nah, oke, sekarang untuk mengambil ketiga berarti 0,123 0,3 0,3. Jika variabel kode yang diambil karakter ke 0,3 ternyata hasilnya adalah 1, maka jabatannya adalah kepala. Oke, jelas ya? Jika kode yang diambil dari karakter ke 0 sampai ke 3 dan kok karakter 0 dari ke 3? Sorry, kita mencari nomor 3 berarti 0 1 2 aturannya 2 sebanyak, kemudian yang terakhirnya juga 1, tapi dihitung dari 1 2 3 berarti 2,3 hasilnya adalah 1, maka jabatannya adalah kepala. Namun jika kode substring untuk 2,3 tapi hasilnya bukan 1 melainkan 2, maka jabatannya adalah staff. Apa jabatannya? Kita lihat jabatannya staff. Dan jika pula kodenya substring 2,3 ternyata hasilnya adalah 3, maka jabatannya adalah operator. Anda boleh menambahkan else, boleh juga tidak. Tapi kalau khawatir terjadinya null, maka silakan ditambahkan aja else jabatan, walaupun Anda tidak mencetak dengan sebuah kata-kata, tapi mencetak dalam bentuk strip saja sudah dipahami. Oke, kita nggak usah ditampilkan dulu ya, nanti aja. Oke, ini sudah kita mencari jabatan. Sekarang kita bakalan mencari yang namanya status. Sedangkan status itu berasal dari satu karakter terakhir. Berarti saya membacanya adalah 0 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5 berarti 4,5. Berarti jika kode substring 4,5 maka 4,5 apa yang terjadi? Oke, lupa 4,5 jikanya itu adalah M, maka oke statusnya adalah merit. Mariet ya. Merit itu Mariet. Sedangkan jika kodenya substring 4,5 dan hasilnya adalah S, maka single. Udah pegawai single lagi. Siapa yang mau ambil terus. Else-nya tentunya saya buat statusnya adalah strip saja. Oke, saya sudah menyelesaikan untuk mendapatkan status, jabatan dan status sudah saya dapatkan. Selanjutnya saya akan mencari untuk divisi. Divisi didapat dari ini. Nah, karakter pertama sesuai dengan tabel bantu. Berarti ada 4 if. Ya, 4 if, termasuk juga else if-nya ya.
Saya tambahkan, berarti di sini tinggal ditambahkan aja if kode substring, kalau untuk pertama berarti 0,1. 0,1. Hasilnya adalah A, maka divisi, oke, salah. Divisi tadi, oke. Kalau distributor. Else if untuk kode substring 0,1 dan hasilnya adalah B, maka divisi ini bukan distributor melainkan engineering. Else if lagi kode substring 0,1 kok 0,2, sorry bro ya, maaf ya, maka akan menghasilkan produksi, divisinya adalah produksi. Kayaknya di video ini agak sedikit panjang karena memang agak kompleks ya materinya ya. Kemudian untuk yang D, berarti else if yang terakhir, karena sampai D. Substring 0,1 D, hasilnya adalah D itu quality control. Yes, sudah selesai. Satu lagi tambahin else supaya tidak menjadi nul nantinya apabila tidak ada nilai, kita buat strip saja. Oke, divisi sudah kita dapat. Selanjutnya kita mencari gaji pokok. Gaji pokok juga berdasarkan tabel bantu. Sepatutnya kita tidak perlu membuat rumus baru, kita hanya menambahkan dalam rumus mencari divisi. Jadi dia sekalian, karena memang ketentuannya ini berdasarkan dari kode yang memang dari huruf awal. Jadi saya hanya menambahkan saja dari mencari divisi di dalam sini ya. Gapok. Oke. Gapoknya adalah 2.500.000. Kemudian di bawahnya sini 2.300.000. Berarti ini tinggal saya ubah aja. Produksinya adalah 2 juta. Dan tentunya untuk quality controlnya 2.600.000. Nah, sedangkan untuk else gaji pokoknya tidak ada alias 0. Oke, kita sudah mendapatkan yang namanya gaji pokok jumlah anak manual. Oke, jumlah anak manual. Berarti jumlah anak ini menjadi sebuah pertanyaan ke atas. Berarti jumlah anak harus ditambahkan dalam sebuah input dari user. Karena input dari user bentuknya adalah string, jumlah anak ini, jumlah anak belum ada, saya tambahkan aja dalam string. Nah, jumlah anak ya. Berarti di sini bentuknya adalah pertanyaan. Pertanyaannya adalah masukkan jumlah anak. Nah, jumlah anak berapa? Piro toh? Piro anakmu piro? Nah, pada mana anak drone? Itu bahasa Aceh. Ya, wih, berapa nih? Udah lama kita nggak jumpa bro. Berapa anaknya? Bagi yang nonton, berapa anakmu? Mas boro-boro mikir anak, rencanain aja belum katanya. Oke, saya sudah membuat pertanyaan untuk jumlah. Berarti nanti pertanyaannya jadinya 3 ya. Kalau saya coba jalankan, pertanyaannya jadinya 3. Pertama masukkan kode A strip 1 strip S. Kemudian masukkan nama Suhartono. Ketika saya enter, masukkan jumlah anak. Jumlah anaknya berapa? 2. Baru dia berhenti. Oke. Tadi gaji pokok udah jumlah anak. Tunjangan anak. Tunjangan anak didapat dari jika statusnya menikah dan, ingat dan tadi ya, pakai logikal operator apa?
dan mempunyai anak. Berarti mempunyai anak itu berarti anak lebih daripada 0. Maka masing-masing anak mendapatkan 25.000. Berarti 25.000 dikali dengan jumlah anak yang ada. Oke, begitu. Gampang kan? Oke, kita cari aja. Mencari tunjangan anak. Mencari tunjangan anak menggunakan fungsi if jika status tadi kan udah berubah ya. Status, nah ini ada married, ada single. Jika statusnya adalah married dan jumlah anak lebih daripada 0, maka kalau jumlah anak lebih daripada 0 berarti dia punya. Kalau jumlah anaknya 0 ya nggak punya, kan gitu. Mari kita lihat terjadi ada error. Apa errornya? Adalah the operator lebih besar isn't defined for the class string. Kenapa jumlah dikatakan string? Karena jumlah di sini dipesan dalam bentuk string. Lah, kenapa jumlah kok dipesan dalam bentuk string? Karena jumlah merupakan pertanyaan. Kembali lagi ke video saya jauh sebelumnya. Ya, artinya setiap pertanyaan nilainya berubah menjadi string. Saya balik lagi ke sini. Berarti kalau supaya ini dianggap adalah sebuah angka, maka jumlah ini dilakukan konversi. Saya jumlahkan konversi ke integer saja. Oke, jadinya kayak gini. Jika statusnya married dan jumlah anaknya di atas 0, maka tunjangan anak adalah integer parse jumlah anak dikalikan dengan 25.000. Oke. Jika tidak, maka tunjangan anaknya adalah 0. Mudah bukan? Selanjutnya kita mencari yang namanya total gaji. Total gaji berarti gaji pokok dikurangi tunjangan. Total gaji berarti adalah gaji pokok yang dikurangi tunjangan anak. Udah selesai. Tinggal dicetak. Oke, silakan dicetak. Sekarang saya mau cetak kosong dulu. Oke. Sekarang saya mencetak print kodenya berapa? Ini saya persingkat aja ya. Kode. Oke, saya copy aja. Ini nama. Kemudian di situ ada namanya jabatan. Ada jabatan, ada status. Kemudian ada apa ya? Ada divisi. Kemudian di situ juga ada yang namanya gaji pokok. Gapok. Sedangkan di sini gaji pokok. Kemudian di situ ada namanya jumlah anak. Jumlah anak menggunakan variabel jumlah anak. Selanjutnya di situ ada namanya tunjangan anak. Tunjangan anak menggunakan variabel tunjangan anak, dan di sini tampilannya adalah tunjangan anak. Jumlah anak, tunjangan anak. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah total gaji, berarti di sini variabelnya total dan di sini ketentuan tabel. Oke. Seperti ini saja. Dan mari kita lihat hasilnya seperti apa. Saya jalankan dengan menggunakan klik kanan run. Saya masukkan dengan A strip 1 strip M. Namanya adalah Suhartono. Kalau saya enter jumlah anaknya 2. Nah, akan muncul seperti ini, kode A strip strip 1 strip main dengan nama Suhartono. Beliau adalah seorang kepala yang sudah merit di divisi distributor dan gaji pokoknya adalah 2,5 juta. Jumlah anaknya 2, tunjangan anaknya adalah 50.000 karena setiap anak tadi 25.000, dan gaji totalnya berapa? Oh, bukan dikurangi, Mas.
tapi ditambahkan. Kasihan toh, nah, gitu kan. Jadi kasihan. Jadi nanti tinggal jalankan ulang, ya, dijalankan ulang. A strip 1 strip M Suhartono dengan anak 5 katakanlah, sehingga jelas total gajinya adalah dari gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan. Oke, teman-teman semuanya sudah loyo ya, sudah lemes gitu kan, sudah terlalu fokus. Nah, mohon maaf bila banyak kekurangan. Nah, apabila teman-teman masih belum paham atau terjadi kendala, silahkan di komen aja di di video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video. See you.